Dalam video ini, akan dijelaskan bagaimana cara membuat rencana pencapaian tujuan, berikut langkah-langkahnya. 1. Tentukan peringkat tujuan. Jika ada beberapa, atau banyak tujuan hidup, Anda harus membuat rencana pencapaian dengan baik. Mulailah dengan menentukan prioritas. Dengan menentukan tujuan atau beberapa tujuan yang paling penting, Anda akan tahu tujuan mana yang pertama-tama harus Anda capai. Saat ini, mungkin Anda juga harus mencoret tujuan tertentu dari daftar. Misalnya jika ada beberapa tujuan yang tidak mungkin dicapai secara bersamaan. Contohnya, Anda tidak bisa menjadi dokter dan menjadi astronot sekaligus menjadi pemain musik rock terkenal. Ada tujuan tertentu yang harus diperjuangkan seumur hidup dan tidak mungkin dilakukan pada waktu yang sama. Ada beberapa tujuan yang bisa digabungkan. Contohnya, jika Anda senang memasak makanan Padang dan ingin membuka restoran, gabungkan kedua hal tersebut menjadi tujuan baru, membuka restoran Padang. Salah satu tujuan dari penentuan peringkat ini adalah untuk menilai komitmen Anda terhadap setiap tujuan. Tujuan jangka panjang tidak akan tercapai jika Anda tidak berkomitmen untuk mencapainya. Apalagi jika ada tujuan lain yang menurut Anda jauh lebih penting. 2. Kumpulkan informasi pendukung. Setelah Anda menentukan sebuah atau beberapa tujuan yang saling mendukung, mulailah mencari tahu cara mencapainya. Ajukan beberapa pertanyaan berikut. Keterampilan apa yang harus Anda kuasai? Apa kriteria bidang pendidikan yang Anda butuhkan? Apa saja sumber-sumber yang harus Anda miliki? Berapa lama Anda harus berjuang? 3. Tentukan tujuan antara. Perjuangan mencapai tujuan adalah proses yang panjang dan rumit. Berdasarkan pengetahuan Anda tentang hal-hal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, langkah berikutnya adalah menguraikan tujuan menjadi beberapa tujuan antara. Dengan adanya tujuan antara, Anda bisa lebih mudah mengelola proses pencapaian tujuan dengan menentukan rencana langkah demi langkah untuk mencapai tujuan akhir. Tentukan tujuan antara yang terukur dan berwujud. Dengan kata lain, harus ada definisi yang jelas dari setiap tujuan antara agar Anda bisa menentukan dengan mudah apakah tujuan ini sudah tercapai. Contohnya, jika tujuan Anda adalah membuka restoran Padang, tujuan antara yang harus Anda tentukan adalah menabung uang sampai jumlah tertentu, mencari lokasi, merancang interior ruangan, menyiapkan furnitur, membeli polis asuransi, mengurus berbagai perizinan dan lisensi, merekrut karyawan, dan akhirnya, mengadakan acara pembukaan. Saat berusaha mencapai tujuan jangka panjang, ada kalanya Anda merasa seperti sedang berjalan di tempat, akan tetapi, dengan adanya daftar tujuan antara yang mudah dilakukan dan jelas, kemajuan yang sudah tercapai akan lebih mudah terlihat sehingga Anda tidak mudah menyerah. 4. Tentukan tenggat. Setelah Anda menentukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan secara terperinci, tentukan tenggat. Buatlah perkiraan yang masuk akal, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan antara, dan tentukan tenggat pencapaiannya. Penentuan tenggat bisa menjadi sumber motivasi dengan membuat Anda merasakan adanya urgensi. Selain itu, Anda juga akan merasa bertanggung jawab untuk mencapai tujuan pada waktu tertentu. Alih-alih membiarkan hal ini mengacaukan daftar prioritas Anda, menggunakan contoh membuka restoran tadi, jika Anda ingin menabung 100 juta rupiah dalam 3 tahun, bagilah jumlah tersebut menjadi 2,8 juta rupiah per bulan. Dengan demikian, Anda akan selalu ingat harus menyisihkan uang tersebut setiap bulan, alih-alih menggunakannya untuk kebutuhan yang lain. 5. Buatlah rencana untuk menghadapi kendala. Pada akhirnya, cobalah membayangkan adanya hal-hal yang bisa merintangi tercapainya tujuan Anda. Mengantisipasi kemungkinan terjadinya kendala yang harus dihadapi akan membantu Anda menyiapkan rencana untuk menghadapinya, jika benar-benar terjadi. Contohnya, bayangkan Anda sudah memutuskan ingin menjadi ahli di bidang penelitian kimia. Untuk itu, Anda akan mendaftarkan diri untuk ikut kuliah ilmu kimia di universitas ternama. Apa yang terjadi jika Anda tidak diterima? Apakah Anda akan mendaftarkan diri di tempat lain? Jika ya, mungkin Anda sudah harus mendaftar di universitas lain sebelum ada pengumuman dari universitas yang pertama. Atau, Anda baru mau mendaftar lagi tahun depan. Jika ya, apa yang akan Anda lakukan selama setahun ini agar aplikasi pendaftaran Anda lebih baik? Terima kasih sudah mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe, sampai jumpa.